Kalau kita ngikutin ajaran Nabi itu sifatnya itu salah satu tujuan ibadah itu apa? Memberikan manfaat sama orang. Berapa kali kemudian kita sholat, kemudian pikiran kita terbang kemana-mana. Nah terus modal kita untuk masuk surga itu yang mana? Makanya kalau kita perhatikan sunnah itu satu persatu itu asasnya memberikan manfaat. Kalau kita perhatikan, kalau kita jeli memperhatikan semua rata-rata anak tangga dan perintah-perintah dalam kehidupan kita, ketika kita ngikutin ajaran Nabi, kalau kita ngikutin ajaran Nabi itu sifatnya itu salah satu tujuan ibadah itu apa? Memberikan manfaat sama orang. Antum disuruh senyum sama saudara antum dan dikatakan sedekah, tuh manfaatnya kembali sama orang. Kita disuruh untuk berbuat baik sama tetangga supaya tetangga kita mendapatkan manfaat dari kita. Disuruh ngomong yang baik, kalau tidak bisa ngomong diem. Ternyata satu persatu kalau kita renungkan dari semua perintah-perintah yang disampaikan oleh Rasul, sifatnya Rasulullah itu memberikan perintah dalam kehidupan kita itu apa? Sifatnya itu adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang. Mau sampai urusan masak saja sifatnya itu memberikan manfaat sama orang kok. Kalau tidak percaya, baca itu hadis ketika Nabi itu mengatakan idza tabaqta, kalau kamu itu masak fi makna Nabi, kalau kamu itu masak daging, kata Rasulullah, fa'aksir maraqah, diperbanyak itu kuahnya. Kenapa? Untuk diperbanyak kuahnya supaya antum bisa berbagi dengan tetangga antum yang mendapatkan bau dan tidak tersakiti hanya dengan baunya doang, tapi antum juga memberikan kepadanya. Makanya antum kalau masak daging diperbanyak kuahnya nanti bagi kepada tetangganya. Tapi jangan kuahnya doang. Masak mie rebus tetangganya dikasih kuah. Lu minyak mana pak? Minyak buat saya. Perintahnya sunnah hanya kuah pak, kayak gitu. Jadi ternyata semua itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami memberikan manfaat kepada orang itu merupakan perkara yang besar dalam kehidupan agama. Makanya kalau kemudian maaf ikhwan, kalau kita memasuki surga hanya mengandalkan sholat kita tok, ya Allah, kalau kita hanya sholat saja, jujur berapa kali kemudian kita sholat kemudian pikiran kita terbang kemana-mana dan tidak khusyuk. Nah terus modal kita untuk masuk surga itu yang mana? Mau sholat kita sering tidak khusyuk kok. Kalau kita memasuki surga kemudian hanya modal dengan puasa sunnah, halah, berapa kali kita puasa sunnah itu kemudian hati kita tidak ikhlas, riya, kadang-kadang tidak kita sadari kan, puasa sunnah pagi-pagi, puasa sunnah siang-siang, yang lain pada makan, kita bukannya pengen makan, kita cuma pengen ditanya, kok enggak makan Ustaz? Iya, shaim. Kalau nggak ditanya sedih, ya Allah nggak ada yang tanya. Orang kan nggak tahu kalau saya puasa, loh tuh kan. Bukan berarti nanti kalau antum puasa sunnah kemudian antum akhirnya bohong. Enggak, saya cuma nyampaikan jaga niat itu susah. Makanya kalau kita hanya mengandalkan puasa sunnah tok, ternyata bahwasanya kita juga menyadari ternyata menjaga niat itu susah dan sulit. Nah terus yang mana? Kalau kita mengandalkan kemudian masuk ke surga itu hanya bermodal sedekah kita tok, maaf ikhwan, berapa kali anggaran kita untuk sedekah itu kalah dengan anggaran kita ketika kita membeli gadget yang mahal. Nah terus yang mana? Makanya manfaat yang kita harus bagi itu merupakan perkara yang besar, karena itu merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Makanya saya teringat kejadian ketika Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini seorang tabi'in ikhwan yang hidupnya setelah masa para sahabat. Murid-muridnya banyak, ada Sabit al-Bunani, ada A'mash, itu diantara murid-muridnya. Hasan al-Basri itu satu waktu kemudian beliau berencana kita akan membantu salah satu keluarga fulan yang ada di sana. Dikumpulkan murid-muridnya karena kehidupan ulama terdahulu itu ilmu praktek, ilmu praktek, ilmu praktek. Kita akan membantu sana. Diperhatikan murid-muridnya Hasan al-Basri. Kemudian Hasan al-Basri tidak menjumpai Sabit al-Bunani rahimahullahu taala. Loh, Sabit mana? Salah satu muridnya itu kemudian mengatakan, A'mash mengatakan, ya cekif ya Hasan, Sabit sedang iktikaf. Hasan
Al-Basri kemudian berkata, ya A'mash, sampaikan itu kepada Tsabit Al-Bunani, apa yang kita lakukan hari ini lebih mulia daripada ribuan hari ketika dia i'tikaf, dan itu lebih baik daripada ibadah yang dia lakukan secara sendirian saja. A'mash kemudian langsung dia menuju kepada masjid tempatnya Tsabit. Padahal Tsabit saat itu sudah mempersiapkan mau i'tikaf. Kemudian A'mash mengatakan, ya Tsabit, guru kita Hasan Al-Basri menyampaikan apa yang akan kita lakukan hari ini ketika kita membantu saudara kita jauh lebih baik daripada kamu ketika i'tikaf, karena apa yang kita akan lakukan memberikan manfaat sama orang, dan apa yang kamu lakukan hanya bermanfaat untuk dirimu sendiri. Langsung Tsabit seakan-akan mendapatkan ilmu yang baru yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dia gulung itu kemudian semua peralatan dan persiapannya, dia langsung menghampiri Hasan Al-Basri dan ikut bersama Hasan Al-Basri untuk memberikan manfaat kepada orang. Bukan berarti i'tikaf tidak penting, penting lah. Kita kemudian disunahkan untuk i'tikaf kalau kita mampu. Tetapi yang menjadi garis besar perhatian kita adalah bagaimana ketika kita menjalankan agama. Ikhwan, jangan hanya memperhatikan apa yang manfaatnya kembali kepada diri kita, tapi sekali-kali kita memikirkan apa manfaat yang kita berikan kepada saudara kita. Orang-orang yang sudah taklim, alhamdulillah, biasanya itu sudah terbentuk dengan kata-kata begini, saya belum zikir pagi, saya belum duha. Bagus, Masya Allah, itu sesuatu yang sifatnya bagus dan itu sesuatu yang sifatnya luar biasa. Tapi jangan hanya itu, tapi juga kita memikirkan apa manfaat yang sudah kita berikan kepada orang lain, karena sesungguhnya manfaat itu yang kemudian sebanding dengan 30 hari i'tikaf. Jadi afwan ikhwan, kalau boleh saya kemudian praktek langsung. Ini ada saudara-saudara anak ini, teman-teman anak, sahabat-sahabat anak itu sekarang di Bangladesh. Mereka kemudian sedang menunggu para pengungsi dan ngurusin pengungsi supaya mereka makan, mendapatkan kemah yang layak, mendapatkan tempat yang layak. Anak-anaknya disembuhkan dari trauma, dari segala macam pemandangan bengis yang mereka lihat. Ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 1 bulan, ikhwan. Yang namanya relawan itu Masya Allah, tidak enak, risikonya banyak. Maka mereka contohnya misalkan pergi 10 hari, pergi 10 hari saja, antum kalikan 30 ikhwan, 10 hari kali 30, 10 hari kali 30 sama dengan 300 hari. Berarti kalau ada teman kita pergi membantu saudaranya ini di Bangladesh, contohnya yang konkret, kemudian dia pergi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah bersama lagi dengan keluarganya, ikhlas dia melakukan itu karena Allah, itu sebanding dengan 300 hari i'tikaf. Padahal kalau kita bayangkan 300 hari i'tikaf itu berat atau susah? Berat ikhwan. Antum mampu nggak 300 hari i'tikaf, sholat, zikir, puasa, tidur, bangun, sholat lagi, zikir lagi, puasa sampai 300 hari, dan itu bukan sesuatu yang gampang. Kenapa ya Ustadz kita tidak pernah kepikiran tentang amal itu, tetapi sering kepikirannya amalan sholat duha kita saja, sering kepikiran zikir paginya saja. Ya karena sesungguhnya tadi saya sampaikan, kan tadi kita menyampaikan iblis itu tidak suka ketika kita beramal yang sifatnya itu amal itu merupakan jalan pintas. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami, tolong ikhwan perhatikan, sesungguhnya kehidupan kita ketika kita ingin mengharapkan surga tetapi kita minus memberikan manfaat kepada orang lain, maka sesungguhnya kita jauh dari surga, karena sesungguhnya amal kita begitu susah untuk diberatkan mizan kebaikannya ketika kita jarang memberikan manfaat kepada orang. Ya makanya saya tuh ingat ada salah satu ikhwan, ini kisah nyata. Antum tahu nggak jarak Bintaro dengan Bekasi itu cukup jauh, sekitar hampir 50 kilo. Kalau perjalanan lancar itu hampir 40 menit. Kalau macet itu bisa sampai 1 jam sampai 2 jam lebih. Ada itu ketika saya baru pindah ke Bekasi sekitar 5 tahun yang lalu, tiba-tiba saya ditelepon malam-malam, Sabtu malam, Ahad saya ditelepon. Ketika ditelepon beliau mengatakan, Ustadz besok ngajar di mana? Kemudian saya sampaikan besok itu ngajar ada 6 tempat yang saya ajar. Lalu kemudian apa ini? Masya Allah, padahal saya cuma contoh ya, Masya Allah. Saya malah penasaran ada mendoannya enggak ini. Sudah Ustaz, kalau hari Insya Allah beliau memberikan manfaat ini lebih baik daripada i'tikaf 30 hari. Masya Allah. Saya minum dulu gitu, menghargai beliau yang sudah susah payah.
Alhamdulillah akhirnya ada teh. Sampai mana tadi? Oh iya, ada teman saya, ada kemudian salah satu jamaah nelfon saya. Kemudian beliau bertanya, Ustadz besok Ustadz mau kemana? Saya bilang saya taklimnya banyak akhi. Saya taklimnya besok ada 6. Tidak apa-apa Ustadz saya antar. Tidak usah akhi, tidak apa-apa. Saya dengar ikhwan yang dampingin antum nyetir pulang kampung. Iya, lagi pulang kampung ada urusan. Tidak apa-apa Ustadz. Saya bilang sama beliau, tidak usah akhi. Kalau antum mau ngantarkan saya, antum antarkan saya dari subuh. 3:30 subuh antum siap apa di depan rumah saya? Siap insya Allah Ustaz. Saya pikir biasa, mungkin tidak jadi. Kemudian saya tutup teleponnya, tidur, saya istirahat. Pagi jam 3 sudah bangun persiapan untuk kajian subuh, karena hampir tiap hari ada kajian subuh. Kemudian mempersiapkan, kemudian 3:30 pagar saya itu dikotak tek. Saya buka tirai kamar tamu, ternyata beliau sudah ada di depan saya, di depan rumah saya. Masya Allah, saya bayangkan ini orang ini bangunnya jam berapa, mungkin 2:30, mungkin jam 2. Maka kemudian perjalanan dimulai dari subuh, kemudian duha, kemudian duhur, sampai kemudian malam. Sepanjang perjalanan hari itu selalu saya tanya, antum kenapa sih dampingin saya akhi? Emang antum tidak ada hari libur aja? Bersama keluarga ada Ustaz. Istri antum tidak marah, antum nemenin saya? Enggak. Anak-anak tidak butuh abinya, butuh Ustaz. Semuanya sudah saya kondisikan. Dan tidak pernah membuka jawaban dan kartu. Kenapa dia saat itu, hari itu menemani saya selama 1 hari. Sampai selesai itu akhi, selesainya itu jam 9:30. Pulang ke Bekasi jam 11. Setengah 11 sampai rumah. Setengah 11 sampai rumah, dia harus balik lagi ke Bintaro. Padahal perjalanan 1 jam. Maka setengah 12-an lebih dia sampai. Saat itu belum ada WA, masih BBM. Kemudian dia BB saya, alhamdulillah Ustaz sudah sampai di rumah. Qadarullah saya belum tidur, saya baca. Ketika beliau tahu saya masih terjaga, belum tidur, ditelepon. Kemudian beliau berkata, semoga Allah terima ya Ustaz amal kita hari ini. Amal antum dakwahnya diterima, amin. Amalan saya nemenin antum diterima ya Ustaz, amin. Saling mendoakan akhir karim. Maka kemudian beliau akhirnya membuka kartu. Ustaz, kenapa saya menemani antum hari ini? Saya teringat Ustaz hadis yang disampaikan dalam riwayatnya Ibnu Umar, bahwasanya membantu saudaranya selama 1 hari itu lebih baik dari itikaf selama 1 bulan. Saya Ustaz belum pernah haji, saya belum pernah umroh. Kalaupun saya ditakdirkan mati muda Ustaz, saya ingin banget ketika saya mati muda, saya pernah mencicipi bagaimana rasanya amalan itikaf selama 30 hari. Di ujung telepon tuh saya tidak bisa komentar apa-apa. Saya cuma mikir satu saja, orang ini jatuh cinta sama surganya. Makanya sampai semua usaha dilakukan untuk menembus bagaimana dia bisa sampai ke surga. Kita, ikhwan, saya ngambil cerita ini seiring dengan doa saya kepada beliau untuk menggambarkan kepada kita, Masya Allah, hal-hal semacam ini nih yang sering kita lupa dalam perjalanan kita dalam kehidupan. Kita memperhatikan taklim, bagus. Kita memperhatikan kajian, mumtaz, subhanallah dan Masya Allah. Tapi terkadang kita lupa manfaat apa yang kita bisa berikan kepada saudara kita. Padahal itu merupakan salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah. 1 hari sebanding dengan 30 hari itikaf. Itu baru membantu saudara. Apalagi membantu agama Allah. Membantu agama Allah itu termasuk salah satu amalan yang besar. Syekh Utsaimin di dalam Riyadhus Shalihin berkata, termasuk di antara amalan yang besar pahalanya di sisi Allah itu membantu agama Allah. Kenapa dakwah itu menjadi bagian terbesar? Orang yang amalnya itu besar pahalanya di sisi Allah, karena membantu agama Allah. Makanya kemudian kita pun sama, kita pun dituntut untuk membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang antum tidak mampu untuk kemudian berdakwah, antum masih bisa membuka pintu-pintu yang lainnya. Karena kalau satu pintu tertutup, bukan pintu-pintu yang lainnya tertutup. Masih bisa kita lakukan apapun yang kita kerjakan supaya kita bisa ikut serta di dalam masalah ini, supaya mendapatkan pahala yang besar. Contoh ikhwan, antum tahu nggak hari ini, Masya Allah ya, dakwah ini sangat luar biasa, dibutuhkan oleh umat. Tetapi kita hari ini ikhwan, banyak umat itu yang hanya memetik manis tetapi tidak pernah
menikmati prosesnya ketika membentuk dai. Rata-rata kantong-kantong umat di mana-mana itu menikmati hasilnya doang. Ada ustadz yang bagus, undang, panggil. Ada yang ustadz bagus, panggil. Tapi kemudian kita lupa bagaimana menikmati prosesnya untuk membentuk dai. Padahal dengan kita mengikuti prosesnya, mengikuti dai, maka pahalanya itu besar. Dan itu Masya Allah berat di dalam mizan kebaikan kita, ikhwan. Contoh nih, antum saya pengen pahamkan antum ya. Hari ini adik-adik kita yang sekolah di Timur Tengah, entah itu di Madinah, entah di Mekah, entah di Mesir, entah di Yaman, itu tidak sampai 7.000 loh akhi. Nanti mereka pulang, kemudian ngampus 180 juta penduduk dengan berbagai macam latar belakangnya. Yang 7.000 ini belum tentu rukun semua, ada yang sukanya itu bertengkar, ya kan? 7.000 ini, antum bisa bayangkan betapa beratnya perjalanan dakwah di masa mendatang. Yang kita khawatirkan anak-anak kita. Kalau sampai anak-anak kita tidak mendapatkan dai amilina fi sabilillah yang mengajarkan kepada mereka tentang manhajnya Nabi dan sahabat, kita khawatir. Lah anak kita nanti belajar ilmu yang benar itu di mana? Makanya Masya Allah termasuk di antara pintu besar yang hari ini pahalanya besar itu apa? Ayo nikmati prosesnya untuk membentuk dai dan mencetak dai. Terus caranya gimana Ustaz? Ya kolahkanlah. Antum bersama teman-teman antum 6 orang, 10 orang, nyari anak-anak yang kemudian kurang mampu tapi pinter, sekolahkan itu ke luar negeri. Ada ini beberapa keluarga di Bekasi, ikhwan, jamaah anak itu nyekolahkan. Ada salah satu adik kelas anak disekolahkan itu S1, S2 di luar negeri. Saya ketika mendengar itu, Masya Allah, gibtah saya. Tahu antum gibtah? Gibtah itu iri hati, betul. Saya bayangkan pahalanya. Kalau membantu saudara kita 1 hari saja sebanding dengan 30 hari itikaf, apalagi membantu salah satu anak dan hambanya Allah untuk kemudian mempelajari agama Allah supaya nanti menjadi dai, itu pahalanya sebesar apa kalau ditimbang? Ya kan? Yang di sana menghafalkan Quran, yang di sini dapat pahala. Walaupun yang di sini cuma hafal 3 surat yang terakhir. Yang di sana menghafalkan hadis, yang di sini dapat pahala. Walaupun yang di sini cuma hafal hadis innamal a'malu binniyat. Itu pun tak enggak bisa melanjutin lagi. Belum lagi ikhwan, adik kelas anak ini sekarang pulang, kemudian dia sudah kemudian ngajar, kemudian di pondok ada sekitar 1.500 santri yang kemudian dia ajar. Antum bisa bayangkan pahala orang yang menyekolahkan beliau ini itu sebesar apa pahalanya? Itu ibarat sungai yang bersambung dengan lautan. Antum tahu nggak berapa yang dibutuhkan untuk kemudian ketika kita nyekolahkan anak-anak kita nanti ke sana? 1 bulannya kira-kira butuh 1,5 sampai 2 juta. Kita kan mampu bareng-bareng gitu 100 orang kalau memang uang kita sedikit, 10 orang kalau uang kita lebih, kita sekolahkan mereka, pulang nanti jadi dai, kemudian disuruh ngajar di sini, menjaga masjid Jenderal Sudirman di sini. Kalau kemudian ustadznya berhalangan, dia yang kemudian menjadi mercusuar ilmu bagi umat. Itu kan pahalanya tidak pernah berhenti, ikhwan. Dan ternyata kita itu tidak pernah mikirkan sejauh itu. Seringnya kita pikirkan puasa sunnah, betul, bagus, teruskan, jangan pernah berhenti. Yang kita pikirkan sholat duha, betul, bagus, jangan berhenti. Tapi memikirkan agama Allah itu merupakan kewajiban kita juga. Dan itu merupakan bagian dari kewajiban kita untuk menjaga agama ini dari segala macam kerusakan. Kenapa kita tidak pernah kepikiran sampai ke situ ya Ustaz? Kan tadi saya sudah ngomong, iblis itu tidak suka kalau kita itu beramal dengan jalan pintas. Akhirnya disibukkan dengan amalan-amal itu saja. Dan kemudian kita sudah merasa dengan itu nanti akan masuk surga. Loh, kita ini tidak paham surga. Surga itu Nabi itu mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al jannah. Nabi itu bersabda, sesungguhnya barangnya Allah itu mahal banget, dan barang Allah itu surga. Dan kita khawatir kalau kita hanya bermodal pada zona nyaman kita dalam ibadah, jangan-jangan kita itu tidak dapat pahala di sisi Allah. Ketika mizan kita tidak terlalu berat. Kalau antum misalkan dakwah kayak gitu berat, mungkin kemudian antum jadi panitia kajian, walaupun hanya ngerapiin sandal, itu kalau diniatkan karena Allah, luar biasa ikhwan, pahalanya begitu besar di sisi Allah. Ya, membantu misalkan dakwah tidak bisa, membantu pondok pesantren yang menjadi tempat-tempat kader, antum sedekah, contohnya sedekah air. Saya ingatkan loh ikhwan, sedekah air itu termasuk salah satu amalan yang besar di sisi Allah.
Makanya ada sebuah riwayat dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu, beliau itu kemudian bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, inna ummi matat fakana tuhib an tunfik fisabilillah. Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia, tapi ibuku dulu senang banget ketika beliau itu berinfak. Boleh enggak saya meneruskan infaknya ya Rasulullah? Nabi mengatakan tasaddaq wa tasaddaq anha, sedekah kamu atas nama ibumu, sedekah nyampe insyaallah. Jadi kalau antum ibunya meninggal, bapak meninggal, sedekah atas nama ibu bapak kita sampai, berdasarkan hadis ini. Kemudian Sa'ad bin Ubadah itu bertanya, ayu shadaqatin afdal ya Rasulullah, apa sedekah yang paling utama ya Rasulullah yang saya berikan kepada orang tua saya? Rasulullah bersabda, ijril ma, alirkan air. Antum misalkan kemudian tidak bisa membiayai orang untuk kemudian sekolah di luar negeri sampai menjadi dai, ada yang lebih ringan, bantu air ke pondok-pondok pesantren, safari sekali-kali antum datang ke pondok pesantren ikhwan, sama keluarga, ajak keluarga kita untuk mengenal bagaimana kehidupan pesantren, karena pesantren itu mendekatkan miniatur kehidupan dengan kehidupannya Rasul. Kita lihat di situ kurang apa Ustadz, kurang air, cari pondok-pondok yang baru. Oke Ustadz, saya kuburkan airnya 60 juta, 70 juta, tapi Masya Allah terus ngalir. Antum bisa bayangkan nggak kalau ada orang kemudian dia ngeborkan air sampai air itu kemudian keluar dan dipakai santri, dipakai wudhu 5 kali. Misalkan santrinya 500 wudhunya santri, dipakai mandinya 500 mandinya santri, sore mandi lagi 500 mandinya santri, tengah malam mandi junub, dapat pahala lagi. Coba, itu kan pahala Masya Allah, itu tidak terbatas itu. Dan terkadang sering lupa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita lupa bahwasanya kita itu hanya mengandalkan zona nyaman dalam ibadah. Disitulah kita akhirnya ngerti. Berarti yang kita perbaiki ketika kita menjadi orang yang menginginkan kehidupan surga. Yang kedua adalah bagaimana kehidupan surga ini itu kemudian menuntun kita supaya kemudian kita beramal yang sifat amal itu memberikan manfaat kepada orang. Jadilah orang yang sensitif, peka dengan keadaan. Antum melihat ada orang sepuh susah nyari sandal, ambilkan sandalnya. Bisa jadi ada amalan yang kita remehkan semacam itu karena manfaatnya kembali kepada orang. Justru amalan itu menyelamatkan kita ke surga. Karena kita tidak pernah tahu di antara amal kita yang kita lakukan itu mana yang akan menyelamatkan kita dari neraka.